guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, aku hari ini mau bikin stok roti untuk di rumah. Jadi stok ini, maaf guys, ini karena Ubay lagi ada di bawah. Sini, Ubay mau ke sini kah? Sayang, sini. Soalnya kalau nggak dimasukin di frame, dia bakal teriak-teriak. Kita masukin di frame ya. Halo Anti Aman. Iya, tunggu sebentar. Nah, jadi sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, aku bikin roti untuk stok di rumah. Jadi roti ini tuh sejenis mirip roti burger, tapi aku kasih di atasnya biji-bijian ya. Dan sudah mateng guys sebenarnya. Tuh. Jadi ini tuh dapatnya 15 piece. Iya, tunggu sebentar sayang. Dan ini masih panas karena barusan aja keluar dari oven. Iya, tunggu sebentar lah, kita mamam. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke video cara pembuatannya kalau kalian pengen recook ya. Ubay, tunggu sebentar. Iya nih, nah ambil satu, ambil. Masih panas. Nah, jadi ini tuh videonya aku menggunakan metode all-in-one yang dimana semua bahan masuk. Ini aku bikinnya setengah kilo tepung. Jadi kalau kalian pengen bikin seperempat tepung aja dipersilahkan guys. Kalian bisa menggunakan hand mixer. Ini aku menggunakan stand mixer karena 500 gram setengah kilo. Makanya aku menggunakan hand mixer ya. Oke, tanpa berlama-lama, silakan kalian lihat videonya. Nah, dan ini dia bahannya. Ini tuh sudah semuanya aku masukkan dalam sini. Mohon maaf nggak aku videoin dari awal, dari satu-satu bahannya, karena ini tuh sebenarnya udah dari tadi malam aku masukin bahannya. Rencananya pengen subuh tadi bikinnya, tapi karena waktunya nggak sempat, jadi ini aku bikinnya agak siangan. Nah, jadi yang aku masukin pertama di sini tepung terigu cakra kembar atau protein tinggi sebanyak 450 gram. Kemudian 50 gram tepung protein sedang. Tapi kalau kalian mau full protein tinggi dipersilahkan ya. Habis itu kalian masukkan gula 4 sendok makan. Habis itu garam 1 sendok teh, margarinnya 60 gram. Di sini aku pakai bread improver, tapi kalau di skip juga nggak apa-apa. Itu sebanyak 2 gram aja karena ini kan setengah kilo, jadi 2 gram cukup. Nah, karena di sini aku buat makan di rumah, aku tidak menggunakan telur ayam karena anak aku alergi telur ayam. Jadi di sini aku menggunakan air putih aja. Di sini sebanyak 280 ml ya. Intinya nggak sampai 300. Nah, jangan lupa ragi juga. Jadi raginya kira-kira 6 sampai 7 gram. Dah, itu doang guys. Nah, jadi ini nanti resep lengkapnya bakal aku masukkan di deskripsi. Oke, dan ini bakal kita mixer. Nah, mixer kecepatan rendah dulu sampai dia tercampur rata, baru nanti kita naikkan speednya ke yang tinggi. Nah, gini dulu sampai dia nanti menggumpal. Nah, ini kan sudah menggumpal. Jadi pas sudah menggumpal seperti ini, biasanya aku naikkan kecepatannya ke 5 atau 6 ya. Tapi tergantung dari mixer yang kalian gunakan. Jadi kita pas udah naikkan speednya atau kecepatannya, itu nanti kira-kira 15 menit atau 20 menit sampai dia kalis, itu udah berhenti guys. Jangan terlalu over mix juga. Nih, aku cepetin. Tunggu bentar. Nih. Nah, dan ini kita tunggu sampai dia benar-benar kalis. Nah, dan ini 10 menit aku mixer. Kayaknya bakal aku stop karena Ubay udah mulai gerak-gerak di ayunannya dia. Sebenarnya ini belum kalis elastis banget ya guys, cuman sudah bisa di stop karena di bagian bawahnya udah tidak lengket lagi.
Dan ini juga mengingat aku bikin roti burger ya kan, jadi tidak terlalu lembut itu nggak apa-apa. Oke, ini bakal aku stop. Oke, nih itu kan belum terlalu kalis banget karena tidak mulus guys, tapi it's okay daripada nanti Ubay bangun malah tambah ribet ya kan. Nah, dan ini bakal kita bulatkan karena ini bakal diistirahatkan setengah jam. Oke, ini tangan kita nih, aku udah cuci tangan ya. Kita tambahkan sedikit minyak goreng. Ini terlalu dekat by the way. Nih, tuh. Habis itu kita gosok-gosok di tangan. Kemudian kita ambil, wah kenapa ini tanganku hitam. Nah, habis itu ini kan sudah tidak terlalu lengket lagi, tuh tidak terlalu kalis banget guys, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti kalau kalian pengen yang kalis banget itu silahkan kalian lebih lama lagi untuk mixernya ya. Lalu ini kita bulat-bulatkan seperti ini, jadi dia tidak terlalu lengket karena tadi tangan kita sudah pakai minyak goreng sedikit ya kan. Nih dia kalau hanya belum kalis banget dia tidak mulus nih kayak gini contohnya, kayak masih berpori-pori gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini makan sendiri di rumah. Nah, setelah dibulatkan ini kita masukkan kembali ke dalam bowl seperti ini. Lalu ini kita tutup, tunggu aku cari tutupnya. Nih aku menggunakan loyang pizza, jadi ini kita diamkan selama sorry guys, selama setengah jam, oke, atau 30 menit. Nah, di sini sudah aku sediakan apa namanya yang box donat yang kayak gini, kemudian timbangan sama ini tuh penutupnya, penutup boxnya ya. Jadi aku tuh senang banget kalau ngerounding atau membulatkan tuh di sini dia nggak lengket guys, dan kayak nggak meleot-meleot. Sebenarnya aku punya ya yang kayak alas buat ngadon itu, cuman meleot-meleot guys, jadi aku nggak suka. Nah, dan ini kita tambahkan sedikit minyak goreng di sini juga biar tidak lengket. Nih di timbangan juga. Nah, ini adalah adonan roti kita yang udah didiamkan selama setengah jam. Nih, sorry guys. Nih. Dan dia membentuk glutennya sendiri. Jadi dia walaupun tidak kalis, ini tuh nanti tetap lembut karena tadi kita diamkan selama berapa menit? 30 menit kan. Jadi dia tuh membentuk sendiri glutennya gitu. Nah, ini kita bagi-bagi. Untuk timbangannya 60 gram. Nah, ini sudah selesai dibagi-bagi, semuanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ada 15 buah. Tapi satunya ini tadi 65 gram ya, yang lain 60 gram. Ini kita rounding dan ini kita siapkan juga tempatnya. Kayak gini ya guys, nih. Ini kita taruh kayak gini. Habis itu kita rounding dari yang pertama kita potong ini tadi ya. Nah, habis itu kita bulatkan seperti ini. Tuh, setelah mulus seperti ini langsung kita taruh di cup. Ini cupnya diameternya 9 cm ya. Tuh. Jadi ini kita lakukan sampai adonannya habis.
Oke guys, dan ini sudah selesai aku membulatkan, pas banget ubay banget. Nah jadi ini kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam ya. Ini aku pakai bahan yang seadanya aja untuk menutup si adonannya. Aduh, tuh kalian dengarkan suaranya menangis. Nih, biar tidak terlalu kering aja. Oke, ini kita diamkan selama 1 jam, nanti kita panggang. Nah, jadi ini adalah penampakan setelah 1 jam 15 menit aku diamkan. Jadi agak lebihan 15 menit ya, karena Ubay lagi bangun dan dia pengen nyusu. Nih, jadi 1 jam 15 menit jadinya sebesar ini guys. Oke, ini siap kita panggang. Oven juga udah aku panasin. Aku menggunakan oven tangkring. Sebisanya aku bakal record ketika aku ngoven ya. Yuk. Nah, ini aku taruhnya paling atas, rak paling atas. Kemudian untuk rak yang kedua, ini aku di rak tengah ya. Nih, yang apa? Jadi ini aku langsung semuanya aja aku panggang. Dan ini aku panggang selama 10 menit. Nah guys, dan ini sudah 10 menit, saatnya bakal aku balik, maksudnya tuh diputar. Rak yang kedua ini jadi ke atas, yang rak paling atas jadi ke rak paling tengah, rak tengah gitu loh. Nih warnanya udah lumayan coklat. Ini bisa kita putar ya, tunggu sebentar. Aduh panas. Ini rak yang paling atas tadi kita taruh di rak yang nomor 2. Habis itu rak nomor 2 ini kita taruh yang ke paling atas tuh, kayak gitu. Nah, dan ini kita panggang lagi selama 10 menit. Oke. Intinya nanti tergantung dari oven masing-masing, kadang beda-beda guys. Nih, kalau di oven aku itu kalaunya di rak tengah itu kayak lama banget matangnya, makanya aku setiap memanggang sesuatu, apalagi roti sosis yang ada sausnya di atas sama sosisnya, mayonesnya, itu aku selalu menggunakan rak yang paling atas. Kalau di rak sini dia nggak mau ini, atasnya ini nggak bisa coklat, makanya yang paling aku gunakan itu yang paling sering aku gunakan rak atas sama rak tengah, rak atas rak tengah gitu. Nah ini udah mateng satu, tunggu aku ambil lagi satu. Oke guys, dan ini udah mateng ya, agak kurang coklat sih ya sebenarnya, cuman ini karena Ubay lagi lagi pupuk dan perlu dicuci. Kalau aku nanti menyuci, kalau ini ditinggalin nanti gosong, jadi ini tuh udah mateng. Panas sayang, tunggu no panas lah. Nah iya, ini pas panas. Tunggu sebentar, ini pas panas-panas langsung aja kita olesin sama margarin. Oh ya, by the way, ini kan kayak roti jenis roti burger. Iya, kalau kalian mau tambahkan biji wijen itu sebelum kalian panggang ya. Sebelum kalian panggang itu kalian semprotkan dengan air, lalu ditambahkan biji wijen, atau kalian olesi dengan susu cair. Iya, ini karena anak aku tidak suka dengan biji wijen, makanya di sini aku skip guys. Nah ini kita langsung olesin panas-panas menggunakan margarin. Tunggu sebentar Ubay, gini guys, makanya aku jarang banget bikin video karena agak rempong guys, Masya Allah. Iya sayang, tunggu sebentar. Kita ini dulu lah, olesin ini dulu, baru cuci Ubay, oke? Inggih mamam. Nah jadi kenapa aku bikin roti ini dan menyetoknya untuk di rumah untuk anak-anak? Iya tunggu sebentar sayang, apa? Karena kalau punya roti ini tuh yang tanpa isian gampang guys, mau diisi coklat bisa, mau diisi green tea bisa gitu loh. Jadi kan kadang selera tuh beda-beda. Tuh kak, cangkirmu kak, diambil ading kak. Nah, biasanya kadang anak-anak pengennya kayak, pengen isi selai stroberi katanya kan. Tapi kadang aku juga pengen kayak diisi sama telur juga bisa gitu loh. Jadi intinya multifungsi lah kalau kita nyetok roti yang nggak ada isinya guys. Aduh. Oke, ini aku mau cepet-cepet karena Ubay perlu dicuci bokongnya.
Oke, ini sudah selesai. Aku kasih margarin tuh, jadi glowing banget ya kan. Dan ini kita tunggu dingin dulu. Nanti kita bakal update pas aku isi dia menggunakan selai seperti apa. Oke guys, dan itu dia tadi videonya. Membuatnya mudah banget. Kalau kalian sudah biasa bikin roti, ini tuh ya intinya kayak di sela-sela waktu kalian bisa bikin cemilan gitu loh ya. Tapi kalau kalian punya anak kecil ya itu tadi agak ribet memang kayak aku. Jadi menunggu dia tenang dulu baru kita bisa bikin roti. Nah, ini rotinya sudah ada di depan aku dan ini dia stoknya, dan ini tadi udah diambil sama Ubay satu biar dia tenang di sana. Kenapa jadi aku bikin roti tanpa isian? Karena anak-anak kadang requestannya beda-beda. Ada yang satu pengen selai stroberi, ada yang satu selai mangga. Kalaunya bapaknya itu pasti selalu menggunakan selai coklat, termasuk aku juga. Dan aku lebih suka kayak arah roti itu ke asin guys, kayak isinya abon. Habis itu nanti ini tuh juga bisa kita belah, kita isi telur ceplok juga bisa, sama saus tomat atau saus apalah. Kalau kayak gini intinya gampang, kita stoknya pengen dibikin apa aja. Nah, sekarang aku mau makan menggunakan selai coklat ya. Nih, tuh coklatnya bagus ya, atasnya juga warnanya. Intinya nanti kalian harus sering bikin roti kalau kalian pengen tahu karakter dari oven kalian itu seperti apa. Nih, kita coba lihat dalamnya. Ini aku pengen potong sama pisau roti aja guys, soalnya pengen dikasih selai. Lembut banget, apalagi ini masih hangat tuh. Jadi ini tuh kayak intinya kayak roti burger, cuman nggak ada biji-bijiannya di atas. Tuh lembut banget, masya Allah. Karena abang nggak suka sama biji-bijian, anak-anak nggak suka lah intinya. Abang mau coklat kah atau selai apa? Selai mangga tuh kan. Nah, ini dia aku punya selai rasa mangga, dan kita isi di dalamnya. Nggak usah banyak-banyak lah ya, karena ini tuh selai lumayan manis. Tuh, nih kita ratakan seperti ini. Nah abang, satu roti sudah abang. Nah, kakak rasa apa kak? Oke, sekarang aku mau makan dan aku mau selai coklat, isinya coklat gitu. Nih, tuh lembut banget guys. Intinya roti itu apalagi pas anget-anget dia Masya Allah banget. Nah, di sini aku punya selai coklat setoples ini dong, 1 kilo. Karena apa? Karena aku jualan donat kan. Tapi jujur ya, jualan donat sama roti itu kayak jurang Banjar tuh daripada ke Pak Daja. Karena ujung-ujungnya makan sendiri. Memang kayak hobi ya. Kalau nggak diseringin bikin nanti takutnya lupa gitu loh. Jadi makanya kadang aku open PO biar kayak ilmunya tuh nggak lupa bikin kue. Pernah kalau kelamaan nggak bikin kue pasti kuenya bantut guys. Tara, dan ini dia selai coklat aku, dan kita cobain ya. Lembut sekali, masya Allah. Duh, kayak apa ini? Nih, bismillahirrahmanirrahim. Intinya aku tuh lebih suka bikin daripada beli yang misalkan ya di luaran kayak itu Alfamart atau Indomaret, karena kita bikin itu yang pertama tanpa pengawet gitu loh untuk anak-anak, jadi kayak berasa lebih aman aja gitu. Tuh, bismillah. Lembut parah. Dan ini tanpa telur. Kenapa jadi tanpa telur? Karena anak aku yang nomor 2 dia alergi telur ayam, alergi ayam.
Makanya aku bikin nggak pakai telur guys. Tapi masih bisa selembut ini. Tuh chewy banget. Kalian wajib coba. Yang pengen bikin roti tapi bahannya ekonomis, kalian wajib coba guys. Ini pasti cadar aku kotor nih kalau makan-makan kayak gini. Nah, aku cukup makan satu aja karena tadi aku lumayan banyak makan buah. Oh, apa sayang? Mau apa nak? Ubay datang guys. No, jatuh. Nah, kan. Oke, tunggu sebentar lah. Ama closing dulu lah. Oh, sedih. Ah, sini. Sini. Dia tuh pengen digendong. Pokoknya belakangan ini dia tuh kayak pengen nempel. Terus tuh nih bajumu kebuka nah. Iya, tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Nah, pengen digendong guys. Nih. Nah, mau apa? Tepaluh, panas kalsel guys, panas. Oke guys, ini karena aku udah share resepnya ke kalian dan juga kayak iya sayang, aku kasih ide untuk ke kalian biar kalau kalian bikin roti tuh nggak usah diisi langsung karena aku banyak di rumah itu banyak orangnya kan, kayak selera tuh juga beda-beda. Nah, mungkin aja di rumah kalian juga banyak orangnya dan seleranya berbeda-beda. Nah, jadi ini tuh kayak salah satu solusi kalau kalian pengen bikin roti yang pengen toppingnya berbeda-beda. Tadi kan udah dimakan, itu tadi di bawah. Nah, jadi karena sudah lumayan repot, lumayan rempong, videonya aku cukupkan sampai di sini aja. Iyalah, guys. Guys, jangan guys. Tuh kan kalian sudah melihat seperti apa kita tidak bisa mengkondisikan anak ini. Jadi videonya aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.